Oke, halo semuanya. Jadi, pada kesempatan hari ini kita bakal belajar tentang kesetimbangan ya. Nah, sebelum kesetimbangan tuh teman-teman setidaknya punya basic lah ya, terkait kinetika, kimia gitu, dan juga stoikiometri. Jadi dua hal itu adalah minimumnya untuk memahami kesetimbangan. Sebelumnya, perkenalkan kembali, namaku Novan Roy ya. Aku mahasiswa ITB angkatan 2020 dari Prodi Kimia. Seperti itu. Oke, izinkan aku untuk share screen. Nah, jadi pada kesempatan ini kita bakal belajar terkait kesetimbangan ya, teman-teman. Jadi apa sih yang kalian tahu tentang kesetimbangan? Jadi kita tulis dulu judulnya, kesetimbangan, kesetimbangan kimia. Jadi ketika kita membicarakan tentang kesetimbangan kimia, ada beberapa hal yang muncul di benak kepala kalian ya, yaitu setimbang, dari kata setimbang. Apa yang kalian ketahui setimbang? Nah, aku bisa kasih contoh sedikit nih di sini. Kita contoh, ya aku kasih gambar biar lebih terbayang maksudnya. Kecilin sedikit. Nah, setimbang. Jadi sebetulnya arti dari kesetimbangan itu kita bisa akan artikan sebagai, ya aku tulis ya di sini, kesetimbangan adalah ketika ketika ini dalam konteks kimia, maka reaktan menjadi produk dan produk menjadi reaktan dalam laju yang sama. Nah, itu artinya dari kesetimbangan. Jadi contohnya tuh gimana? Nah, teman-teman di sini bisa lihat gambar di atas ini. Jadi sebetulnya gambar di atas itu adalah reaksi. Reaktannya apa? Reaktannya itu di sebelah kiri sini. Jadi kalau teman-teman cek di sini, ini adalah reaktornya, yang biru ini N2O4 menjadi NO2. Maka kita bisa tulis reaksinya, yaitu N2O4, ini gas ya teman-teman, menjadi NO2. Nah, dalam kesetimbangan, simbol yang kita gunakan bukan tanda panah ini. Ini bukan begitu ya. Tapi kita menggunakan kanan kiri. Jadi gini, teman-teman. Nah, ini artinya ke kanan dan juga ke kiri. Nah, di sini kita setarakan dulu. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah persamaan reaksi untuk yang di atas ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dan juga perhatikan definisi barusan, kesetimbangan adalah ketika reaktan menjadi produk dan produk menjadi reaktan dalam laju yang sama. Artinya kalau teman-teman cek gambar ini, N2O4 berubah menjadi NO2. Nah, ciri NO2 itu memiliki warna coklat. Coklat. Kalau N2O4 ya tidak berwarna. Nah, di sini N2O4 menjadi NO2. Nah, di sini teman-teman bisa cek molekulnya yang coklat-coklat ini. Nah, tapi faktanya tuh nggak semua N2O4 berubah menjadi NO2. Faktanya itu masih ada N2O4 dan juga NO2. Artinya apa? Artinya kalau teman perhatikan, di sini artinya reaksi dari N2O4 berubah menjadi NO2 dan tidak semua N2O4 itu berubah menjadi NO2. Artinya di sini ada yang disebut sebagai sisa, sebagai sisa. Nah, di sini sisa ini berarti N2O4 tidak semuanya berubah menjadi NO2 dan kelebihan NO2 berubah sedikit menjadi N2O4. Jadi ini reaksinya itu kanan kiri. Nah, sehingga saking kanan kirinya, ini tuh mencapai sesuatu yang kita sebut setimbang. Ini mencapai setimbang. Saya tulis di sini ya. Setimbang. Setimbang itu ketika ya konsentrasinya itu udah nggak berubah lagi. Entah itu N2O4 dan juga NO2. Kayak gitu teman-teman. Dan ini adalah definisi dari kesetimbangan. Seperti itu. Nah, semoga teman-teman dapat ide besarnya ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi ketika aku membicarakan tentang laju, nah ini tuh bisa digambarkan. Kalau teman-teman masih ingat tentang kinetika, kita bisa gambarkan grafiknya seperti ini ya. Oke, ini aku kecilin dikit gambarnya. Nah, ini adalah laju
Oke, aku ganti warna deh. Jadi warna apa ya? Laju perubahan konsentrasi terhadap waktu ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan grafik berikut, kita kan tahu ya, tadi kan reaksinya itu adalah N2O4 menjadi NO2. Di sini 2. Dan kita tahu di sini awalannya itu ada katakan X. Ini misalnya X. Dan di sini 0. Nah, makanya dari awal time, di awal time itu, di awal mula, kita katakan T0. Di sini konsentrasi NO2 itu 0. Titik terbawahnya 0. Sedangkan N2O4 itu katakan X. Dia punya konsentrasi sesuatu gitu. Nah, seiring waktu, dia itu mengurang. N2O4 itu berkurang. Si N2O4 ini berkurang, berkurang, berkurang. Gitu. Nah, berkurang kita katakan min Y. Min Y. Oh ya, sebelum itu teman-teman mungkin ketika SMA masih ingat ya, yang disebut sebagai mula-mula, reaksi, dan S. S ini bisa kita artikan setimbang. Nah, ini biasanya kita si garis. Oke, kita mulai lagi. N2O4 di sini berkurang dari grafiknya, dari konsentrasi X berkurang. Nah, kita katakan berkurang sebanyak min Y. Katakan di sini min Y. Artinya apa? Ketika si N2O4 berkurang, dia dari X, dia berkurang. Nah, tapi berkurangnya itu dia sampai sini jadi konstan, lurus. Gitu. Ini kalau aku gambar garis lurus, itu bakal lurus aja gitu, nggak berubah-ubah. Nah, maka kita katakan dia mencapai min Y. Nah, sama halnya untuk NO2, dia mulainya 0, tapi dia bertambah ke atas. Bertambah, bertambah, dan bertambah. Sampai mencapai kesetimbangan. Mencapai suatu di mana lajunya tuh sama aja, konsentrasinya tuh sama. Makanya di sini kita katakan Y. Tapi jangan lupa teman-teman, ini kalau min Y, ini ada koefisien. Makanya sini dikali 2. 2Y. Nah, sisa itu adalah mi ditambahin aja. X tambah min Y, ya X min Y. 0 tambah 2Y, ya 2Y. Nah, maka dari itu, ini yang disebut sebagai sisa. Nah, ini ya kita bisa katakan sebagai produk. Maka dari itu, ini yang berada dalam kesetimbangan X min Y untuk N2O4 dan juga 2Y untuk NO2. Atau kita bisa tuliskan konsentrasi N2O4 adalah X min Y, sedangkan konsentrasi untuk NO2 adalah 2Y. Kayak gitu teman-teman. Nah, semoga teman-teman paham ya sampai sini. Kita lanjut. Nah, ada juga yang disebut sebagai sistem pada keseimbangan. Jadi ada dua keadaan ya. Nah, di sini aku kasih judul baru, sistem pada keseimbangan. Oke. Jadi maksudnya itu apa sistem pada keseimbangan? Jadi ada dua kondisi yang dicapai ketika sistem sudah mencapai keseimbangan. Yang pertama itu laju kanan kiri. Kita sebutnya kalau kanan itu berarti reaktan menjadi produk. Kanan kiri dan kiri itu artinya produk menjadi reaktan. Itu adalah sama. Artinya, kalau kita perhatikan reaksi ini lagi, laju ke kanan itu akan sama dengan laju ke kiri. Gitu ya teman-teman artinya. Artinya apa? Artinya setimbang. Nah, gitu ya teman-teman. Yang kedua, konsentrasi konsentrasi spesi dalam sistem ya. Kita katakan sistem itu setimbang atau konstan. Ya, buktinya aku tipe konstan. Artinya apa? Kalau teman-teman perhatikan ya contohnya ini kan grafik konsentrasi ya. Konsentrasi N2O4 suatu ketika tuh mencapai kesetimbangan, dia itu bakal membentuk garis lurus saja. Sama halnya dengan NO2. Makin lama dia makin setimbang kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini mencapai kesetimbangan. Nah, ini adalah dua sistem, dua kasus gitu. Nah, contohnya kalau saya kasih contoh lagi dalam bentuk grafik untuk N24. Nah, teman-teman bisa cek di gambar berikut. Nah, kayak ini. Jadi ketika membicarakan tentang laju yang sama, nah
laju reaksinya sama. Nah, ini katakan 0, ini rate ya, laju. Jadi rate-nya itu dari tinggi, nah rate-nya itu lama-lama jadi sama dengan laju NO2. Ini artinya laju kanan sama dengan laju kiri, dan itu akhirnya mencapai yang disebut sebagai equilibrium, kesetimbangan. Rates are equal, artinya lajunya itu sama. Sama halnya dengan konsentrasi. Konsentrasinya untuk N2O4 dia mulai dari X, suatu ketika mencapai kesetimbangan konstan. Ya, untuk NO2 dari 0, suatu ketika mencapai kesetimbangan. Di sini artinya tidak ada perubahan konsentrasi lagi, sehingga kita bisa katakan sudah mencapai kesetimbangan. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, selain itu teman-teman, ada yang kita sebut sebagai hukum. Hukum kesetimbangan. Kalau teman-teman pernah dengar hukum laju, maka di sini juga kita kenalkan hukum kesetimbangan. Jadi untuk reaksinya kan N2O4 menjadi 2NO2. Keduanya dalam fase gas. Nah, kalau kita ingat kembali tentang hukum kinetika, maka kita bisa pisah. Yang pertama itu N2O4 menjadi 2NO2 sehingga memiliki laju, katakan laju 1 lah ya. Bentar ya teman-teman. R1 adalah K dikali N2O4. Kayak gitu teman-teman. Dan juga reaksi baliknya, ini reaksi kanan. Nah, ini maka sebaliknya 2NO2 menjadi N2O4. Kita akan katakan R2. Maka ini K, ini K1, ini K2 adalah NO2 pangkat 2. Ini adalah laju ke kiri. Gitu ya teman-teman. Maka ingat ya, setimbang itu artinya laju yang sama. Sehingga kita tahu R1 sama dengan R2. Maka K1 kali konsentrasi N2O4 sama dengan K2 kali konsentrasi NO2 pangkat 2. Kayak gitu ya teman-teman. Sehingga kita bisa tahu nih, maka sebetulnya adalah, bentar ya, K1 per K2 sama dengan NO2 pangkat 2 per N2O4. Nah, ini K1 per K2 kita sebut sebagai tetapan kesetimbangan. Nah, ya, terlalu kecil. K besar, EQ. Ya, artinya equilibrium atau setimbang. Nah, tetapan ini disebut sebagai tetapan kesetimbangan atau kita sebut sebagai hukum kesetimbangan. KEQ sama dengan K1 per K2 sama dengan konsentrasi NO2 per konsentrasi N2O4. Artinya apa ya? Kita bisa katakan konsentrasi kanan pangkatnya kita katakan X bagi konsentrasi kiri pangkat Y ordernya atau tetapannya. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah hukum kesetimbangan. Nah, oke, aku merahin deh biar kelihatan. Iya, sip. Ini disebut sebagai hukum kesetimbangan. Kita lanjut. Nah, maka dari itu kita bisa membentuk suatu rumusan umum. Katakan A, B, B, setimbang menjadi C, C, tambah D, D. Di mana yang kecil ini adalah kayak konstantanya atau bilangan bulatnya ya, yang kecil ini. Maka kita tahu nih, itu adalah konsentrasi C, pangkat C, konsentrasi D, pangkat D, per konsentrasi A kali A, konsentrasi B, B. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah kayak rumusan umum ya, terkait hukum kesetimbangan. Seperti itu ya. Silakan diresapi dulu, dipahami dulu, dan seterusnya. Coba deh kita sambil latihan kecil-kecilan. Misalnya aku punya reaksi nih, 2 oksigen, ozon deh, setimbang
menjadi oksigen. Maka kita bisa tulis hukum lajunya itu adalah O2 pangkat 3 per konsentrasi ozon pangkat 2. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku kasih dua contoh lain, tapi teman-teman cobain sendiri ya. 2NO dalam bentuk gas tambah Cl2 dalam bentuk gas menjadi 2NoCl2. Ya, 2NoCl dalam bentuk gas. Yang ketiga itu Ag plus Aq tambah 2NH3 bentuk gas. Reaksi seimbang jadi AgNH3 2 kali plus Aq. Nah, teman-teman bisa cobain ya untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, lanjut. Nah, sebetulnya teman-teman, ketika kita membicarakan tentang kesetimbangan, contohnya yang tadi ya, N2O4 dalam bentuk gas menjadi NO2, NO2 untuk gas. Nah, ini kan logikanya ini setimbang, artinya ke kanan sama, sebenarnya. Artinya kanan sama, ke kiri juga sama. Nah, logikanya boleh nggak kita nulisnya 2NO jadi N2O4 untuk gas? Apakah boleh? Boleh tidak? Jawabannya adalah boleh. Ya, logikanya kan tadi, kalau ini ke kanan dan ke kiri sama aja, tentunya ini juga sama. Ke kanan dan kiri juga sama aja dong. Lalu pertanyaannya itu, lah gimana dong untuk hukum keseimbangannya? Kalau misalnya yang hitam ini adalah hukum keseimbangannya adalah K kali konsentrasi NO pangkat 2 bagi konsentrasi N2O4. Maka untuk yang dibalik ini kita katakan ini K1 ya. Maka untuk K2 ya sama aja N2O4 per NO pangkat 2. Nah, ini kebalik. Maka kita bisa tulis aja kebalikannya. Maka sebetulnya K2 adalah 1 per K1 dibalik, teman-teman. Jadi ketika reaksinya dibalik, ya hukum lajunya tinggal dibalik juga. Sesimpel itu. Nah, contohnya buktinya apa? Mungkin teman-teman agak bingung. Nah, bentar ya, kita contohin dengan satu contoh. Nah, aku lagi ngambil gambar. Nah, contohnya adalah ini. Contohnya, tapi di sini persamaannya itu N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, di sini teman-teman kalau perhatikan, maka untuk kesetimbangannya itu K sama dengan yang kanan per kiri. NH3 pangkat 2 dibagi sama kali konsentrasi N2 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Maka yang di sebelah kiri itu adalah ketika kita melihat sebagai uh, ini di sebelah kiri. Nah, sama aja. Ini grafiknya. Jadi ini bermulai di X, ini dimulai di Y, dan ini 0 untuk NH3 ya. Maka ini berangkat sudah mencapai kesetimbangan. Berbeda kalau misalnya kita balik. Jadi 2NH3 setimbang N2 tambah 3H2. Maka ini kebalik. NH3-nya kita katakan Z. Z. Nah, untuk H2 dan N2 ini 0. Karena mereka adalah sebagai produk. Dan pada intinya mencapai kesetimbangan yang sama. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi pertanyaan semula, apakah boleh dibalik? Jawabannya adalah boleh. Kayak gitu ya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, sebetulnya apa sih apa arti dari K? Bingung ya teman-teman. Ya awalnya waktu aku belajar ini juga aku bingung. Nah, kita udah ngitung K-nya nih. Lah, lalu buat apa dong fungsi dari K? Nah, ini aku kasih analogi. Nah, bentar ya teman-teman. Oke, ini kegedean gambarnya aku kecilin dikit aja. Oke, kita ke bawah, ke bawah. Nah, ini teman-teman. Jadi, apa arti dari K?
arti dari K itu bisa dikatakan ketika K-nya lebih dari 1. Nah, ini aku bikin poin. Jika K besar banget, lebih dari 1, maka produk dominan. Dominan. Nah, jika K kurang dari 1 atau sangat kecil, maka reaktan dominan. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau kita ambil contoh yang tadi, uh, maaf ya, bentar. Kas oh, NO N2O4 menjadi 2NO2 ketika K-nya lebih dari 1, maka ini lebih dominan. Dan ketika K-nya kurang dari 1, ini lebih dominan. Pertanyaannya itu kenapa? Coba teman-teman bentuk lagi persamaannya. NO2 kuadrat N2O4. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, maka sebetulnya ketika K-nya lebih dari 1 atau sangat besar, maka ininya sangat kecil. Ini bilangan yang di bawahnya itu sangat kecil. Sangat kecil. Nah, ketika K-nya kurang dari 1, maka ini sangat kecil. Jadi gitu teman-teman, logika kebalikan ya. Nah, jadi teman-teman bisa pahami dari situ ya. Jadi kita ulangi lagi, apa arti dari K? Jika K-nya lebih besar dari 1, maka produk yang dominan. Jika K-nya kurang dari 1, maka reaktan yang dominan. Kayak gitu ya teman-teman. Sangat mudah dipahami kan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang manipulasi tetapan kesetimbangan. Kan tadi kalian udah manipulasi ya, kalau dibalik bakal gimana? Manipulasi tetapan kesetimbangan. Oke, kita manipulasi sedikit. Tapi aku kasih SS-nya aja biar lebih jelas tulisannya. Oke, nah, kayak gini teman-teman. Nah, jadi ada manipulasi efek membalik reaksi. Yang tadi yang aku kasih. Jika N2O4 menjadi NO2, maka Kc-nya adalah NO2 pangkat 2 berkonsentrasi N2O4. Kali balik, ya sebaliknya gitu. Jadi 1 per Kc. Nah, beda lagi. Kalau yang ini, kita kalikan bilangan depannya itu dengan suatu angka. Nah, di sini contohnya dikalikan setengah. Maka yang menjadi, oh ya di sini ya, maka hasilnya itu adalah ini. Setengah N2O4 menjadi NO2. Maka Kc-nya gimana? Kc-nya itu kalau dikali dengan 1/2 atau dibagi ya. Maka ini kan artinya dibagi 2 ya. Maka kalau dibagi 2, maka artinya itu diakarkan. Diakarkan 2. Atau gampangnya kalau dikali 1/2, maka dipangkatkan 1/2. Maka hasilnya itu adalah NO2 pangkat 1 dibagi N24 pangkat 1/2. Maka Kc adalah sebetulnya adalah Kc pangkat 1/2. Atau awalnya itu Kc dipangkatkan 1/2. Kayak gitu. Artinya apa? Kalau misalnya aku kali ini dengan 2, maka kita katakan Kc triple aksen itu adalah Kc pangkat 2. Nah, ini artinya ya teman-teman, cara memanipulasi tetapan kesetimbangan. Nah, ini adalah manipulasi. Kalau misalnya kita jumlahin, mungkin teman-teman waktu SMA masih ingat termokimia ya. Ketika reaksi A tambah B menjadi C, dan di sini C katakan menjadi D. Dan ini kalau ditambahin, ini coret-coret, jadi A tambah B menjadi D. Kalau dalam termokimia kan, ini delta H1, delta H2, maka delta H3 adalah delta H1 tambah delta H2. Itu kan di termokimia ya. Nah, konsep ini mirip sama kesetimbangan. Cuman perbedaannya adalah di sininya. Kalau ini jumlah, kalau keseimbangan itu dikali. Nah, contohnya ya kita cobain. Kasih contoh, aku kasih lihat contoh. Nah, contohnya ini. Efek penjumlahan. Jadi N2O2 menjadi N2O dan ada K2-nya N2O tambah oksigen menjadi NO2.
Kalau kita jumlahkan kan, bentar ya. Ya, ini mencoret ya. Nah, sehingga hasilnya ini. Tapi yang bedanya itu K3-nya. Kalau di termokimia seharusnya K1 tambah K2. Tapi di kesetimbangan itu dikali. K1 kali K2. Jadi N2O dikali, ini dikali ya, dikali sama ini. Sehingga kita bisa coret ini, sisanya ini, dan ini. Sehingga sisanya itu adalah NO2 pangkat 4 dibagi N2 pangkat 2 dikali oksigen pangkat 4. Sehingga kita tahu nih efek penjumlahan itu adalah perkalian. Seperti itu teman-teman. Oke, paham ya teman-teman terkait ini? Kita lanjut. Nah, kan dari tadi ketika kita membicarakan kesetimbangan, kita selalu membicarakan dalam arah konsentrasi yang kurung siku ini. Kurung siku ini artinya adalah konsentrasi. Ya, konsentrasi yang biasanya digunakan dengan dalam satuan molar, molaritas. Nah, tapi pertanyaannya, bisa nggak kesetimbangan ini dinyatakan dalam hal yang berbeda? Jawabannya adalah bisa. Jadi di sini kita bakal belajar tentang hubungan kesetimbangan tekanan, tekanan atau kita katakan P versus konsentrasi. Konsentrasi. Kita tambahkan C, concentration. Oke. Jadi bedanya apa teman-teman? Ya. Nah, contohnya kalau kita menyatakan reaksi ini N2 tambah 3H2 menjadi NH3. Ini kita setarakan dulu, ini 2. Ini dalam fase gas. Semuanya dalam fase gas. Maka ini kita bisa nyatakan dalam K yang tadi, yang biasa. Maka konsentrasi NH3 pangkat 2 per konsentrasi N2 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Nah, perhatikan ya teman-teman. Ini kan dalam bentuk gas ya. Ini gas, ini gas, ini gas. Muncul masalah. Sulit banget kita untuk mengukur konsentrasi dalam bentuk gas. Teman-teman mungkin nggak pernah dengar ya. Nggak pernah dengar yang namanya kayak ketika kita menghitung konsentrasi gas itu kayak 2 molar gas hidrogen, 2 molar gas oksigen, itu nggak mungkin. Sulit sekali untuk menghitungnya. Makanya kita menggunakan dalam tekanan, dalam satuan tekanan. Nah, biasanya kita lambangkan dengan P. PO2 misalnya. Ini artinya tekanan parsial bilik oksigen. Nah, maka hubungannya apa? Nah, untuk menghubungkan ini harus ada yang disebut sebagai asumsi. Asumsi, yaitu gas bersifat ideal. Gas bersifat ideal. Karena ini mematuhi aturan ini, maka kita bisa sambungkan ke PV sama nRT. Maka untuk molar adalah P, kita bagi kedua ruas dengan V, ini V, sehingga kita bisa nyatakan P sama dengan nRT. Kayak gitu ya teman-teman. Sehingga kita bisa katakan M P per RT. Nah, kalau ini kita substitusi ke sini, kita katakan K, maka P NH3 pangkat 2 per R kuadrat T kuadrat, karena dikuadratkan ini, jangan lupa, per PN2 per RT dikali sama PH2 pangkat 4, maka ini pangkat 4 juga. Pangkat 3 ya. R pangkat 3, T pangkat 3. Ini coret, coret, ini sisa 2. 2, gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan PNH3 pangkat 2 per PN2 PH2 pangkat 3 dikali R RT kuadrat. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, sampai sini dipahami dulu aja ya. Oke. Artinya apa? Oh, wait. Ini min 2 ya. Ada typo sedikit. Min 2.
Nah, artinya kita bisa dapatkan hubungan. Oh ya, karena ini dinyatakan dalam tekanan, maka ini bukan KC lagi, tapi KP. Maka hubungannya itu adalah KC-KP. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat jelas hubungannya itu kalau kita nyatakan secara umum, itu adalah KP, itu adalah KC dikali RT delta N. Nah, ini hubungannya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, KP itu adalah KC dikali RT pangkat N. Maka delta N itu apa? Delta N itu adalah selisih bilangan bulat ini. Di sini 2 dikurangi yang kanan, yang kiri. 3 tambah 1 adalah min 2. Maka untuk reaksi yang... Oke teman-teman, maaf banget ya, tadi sempat terputus karena masalah jaringan, tapi kita bisa lanjutkan. Jadi mungkin nanti videonya itu akan kurang smooth ya barusan dari, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Tadi kan kita sudah membahas terkait hubungan kesetimbangan ya, KP dan juga KC gitu. Nah, sekarang kita bahas lagi. Kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, jadi lanjutnya itu kita harus meramalkan suatu reaksi. Nah, jadi peramalan suatu reaksi itu kita bisa katakan arah. Peramalan arah reaksi. Itu tuh menurut menurut asas Le Chatelier, asik. Namanya keren banget ya. Chatelier. Jadi menurut beliau, itu sebetulnya ketika suatu kesetimbangan diganggu, itu tuh bakal berusaha menjadi setimbang lagi. Contoh, kalian lagi punya jungkat-jungkit ya. Inilah, ini keadaan kesetimbang. Ketika kalian kasih gaya ke sini, kita katakan F1. Ini kan logikanya bakal, oh, enggak ya, bakal miring ya ke sini. Nah, ketika udah miring dan kalian biarkan, pasti lama-kelamaan tuh setimbang lagi. Nah, itu artinya. Jadi ketika dikasih gangguan, dia itu bakal berubah menjadi setimbang lagi. Nah, pengaruhnya apa aja? Ada yang disebut sebagai pengaruh konsentrasi, pengaruh tekanan, dan juga yang terakhir pengaruh temperatur. Nah, teman-teman, jadi gitu ya teman-teman. Ada 3 pengaruh. Nah, sini aku kasih contoh sedikit aja. Contoh reaksi yang dari awal kita bicarakan, N2O4 menjadi 2NO. Ini 2 ya, gas. Ini juga gas. Konsentrasi artinya semakin aku tambahkan konsentrasi salah satu pihak, dia itu bakal cenderung dominan di salah satu pihaknya. Bingung ya? Sama. Ya, kita kasih contoh biar nggak bingung. Contoh di sini. N2O4, konsentrasinya aku tinggiin. Aku sangat tinggiin. Ini aku tambahin terus. Ketika aku tambahin N2O4, reaksi ini cenderung ke kanan. Kenapa? Karena ketika banyak N2O4 logikanya, ketika N2O4 yang banyak, maka konsentrasi ini tuh bakal saling bereaksi terus gitu. Saking banyak itu bakal bereaksi terus sehingga cenderung ke kanan. Artinya kanan lebih dominan. Ini yang dominan. Kayak gitu. Nah, itu artinya konsentrasi. Contoh lain nih konsentrasi adalah ketika aku tambahkan NO2 yang banyak. Sini aku tinggiin NO2 ya, maka cenderung reaksinya ke kiri. Nah, itu artinya pengaruhnya. Nah, sekarang tekanan. Tekanan, aku punya contoh piston. Piston. Ketika pistonnya aku turunin ke bawah, ketika ke bawah, ini kan makin ke kompres ya, makin terkompreskan. Nah, makin ke kompres, maka dia itu makin berdesakan. Nah, karena makin berdesakan, logikanya yang awalnya banyak, katakan ini banyak ya. Karena semakin berdesak, katakan di sini. Ya, yang banyak ini harus menjadi sedikit. Artinya apa? Kalau tekanan diberikan, maka dia itu ke arah yang tetapan ininya paling kecil. Ini yang paling kecil 1. Maka ini reaksinya ke kiri. Itu pengaruh tekanan. Artinya apa? Kalau tekanannya aku kurangin, dia itu kan makin banyak ya, makin aku less pressure ya. Volume itu makin besar gitu. Sehingga ini lebih lebih luas gitu. Sehingga dia lebih suka yang lebih banyak ke yang kanan. Kayak gitu ya teman-teman.
Dan yang terakhir adalah temperatur. Nah, temperatur itu berpengaruh untuk reaksi ekso dan endoterm. Untuk reaksi ekso itu kan berarti delta H-nya negatif. Ini negatif value, nilai yang negatif. Artinya dia melepas. Artinya karena melepas, kita bisa tambahkan delta H, logika itu. Nah, logika lainnya, kalau temperatur, ini kan tambah delta H. Kalau aku naikkan suhu, maka logikanya konsentrasi ini aku naikin. Karena konsentrasi ini aku naikin, maka dia ke kiri. Kayak gitu, teman-teman. Logikanya gitu. Artinya kalau suhunya aku turunin, ini kan konsentrasinya makin rendah, maka ini ke kanan. Gitu ya, teman-teman. Itu untuk exo. Kalau endo, berarti dia membutuhkan energi, membutuhkan suplai panas. Maka tulis delta-nya di sebelah kiri. Maka kalau suhu aku tinggiin, dia itu bakal ke kanan. Dan kalau suhu aku rendahkan, dia bakal ke kiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, gitu aja untuk kesetimbangan. Jadi, apa yang udah dibahas nanti tolong dicatat. Dan nanti untuk catatan ini akan aku bagikan lagi. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi gitu aja dari aku. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan saja secara langsung. Atau bisa tanyakan ke yang lain ya, teman-teman. Jangan lupa diskusi, jangan lupa belajar, jangan lupa ambis. No ambis, no life. Asik. Ya gitu aja, teman-teman. Makasih banyak dari aku. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi jangan lupa untuk bertanya dan jangan malu. Gitu aja, teman-teman. Makasih banyak. Akhir kata saya tutup. Makasih ya semuanya. Dan selamat siang. Dadah semuanya.